Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badrul Soleh, SAG MA PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pak Iya Zaki Firdaus bersama rekan saya, Dela Suci Anggraini, dan Muhammad Gibran Hadapi. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan e-book yang berjudul Memahami Pancasila sebagai Sistem Filsafat Bangsa. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang pemilihan judul e-book, struktur pembahasan pada setiap bab, serta isi dan poin-poin penting yang terdapat di dalam e-book tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada presenter pertama untuk memulai presentasinya. Saya, Dela Suci Anggraini, sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan bagian awal dari presentasi ini. E-book yang kami buat berjudul Memahami Pancasila sebagai Sistem Filsafat Bangsa. E-book ini ditujukan untuk siswa kelas 6 SD, sehingga bahasa dan tampilannya dibuat sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Tujuan dari e-book ini adalah membuat siswa memahami Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Next, mengapa judul dan struktur bab ini? Judul ini dipilih karena Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga dipahami sebagai pedoman hidup bangsa. Kata memahami berarti siswa diajak mengerti isi dan nilai Pancasila. Struktur babnya juga dibuat runtut, mulai dari dasar negara, makna sila, penerapan sehari-hari, era modern, sampai peran generasi muda. Next, Pancasila sebagai dasar negara. Pada bagian ini, dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila menjadi dasar agar masyarakat tetap rukun, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Next, arti dan makna setiap sila Pancasila. E-book ini juga menjelaskan makna setiap sila Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang musyawarah, dan sila kelima tentang keadilan. Penjelasannya dibuat sederhana agar cocok untuk siswa kelas 6 SD. Yang pertama, lambang Pancasila yaitu burung Garuda. Di dadanya terdapat perisai dengan 5 simbol, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas, melambangkan 5 sila Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gibran. Terima kasih. Selanjutnya, Pancasila juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di rumah kita membantu orang tua, di sekolah menghormati guru dan teman, sedangkan di masyarakat kita menjaga kebersihan serta saling membantu. Dan yang ketiga, yaitu ada gotong royong. Salah satu contoh penerapan Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama untuk kebaikan bersama. Contohnya, membersihkan kelas, kerja bakti, dan membantu tetangga. Nilai ini mengajarkan kebersamaan dan kepedulian. Kemudian, Pancasila di era modern. Di era modern, teknologi seperti handphone, internet, dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, Pancasila tetap penting sebagai pedoman agar kita menggunakan teknologi dengan baik, sopan, dan bertanggung jawab. Serta yang terakhir, bijak menggunakan teknologi. Artinya, kita bisa mengatur waktu menggunakan internet untuk belajar, tidak bermain game berlebihan, dan tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas. Jadi, teknologi harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat membantu belajar dan mencari informasi. Dampak negatifnya bisa membuat malas belajar, kecanduan game, atau menyebarkan hoax. Karena itu, kita harus tetap berpegang pada nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fayyaz. Baik, terima kasih. Pada bagian akhir e-book ini membahas Indonesia Emas 2045
Indonesia Emas adalah cita-cita Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, dan dihormati saat 100 tahun kemerdekaan. Pertama, peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Walaupun masih pelajar, siswa bisa mulai berperan dengan rajin belajar, bersikap sopan, disiplin, cinta tanah air, dan mengamalkan nilai Pancasila. Lalu, ciri generasi muda hebat. Ciri generasi muda hebat adalah rajin belajar, berakhlak baik, bertanggung jawab, cinta tanah air, dan bijak menggunakan teknologi. Ciri-ciri ini sesuai dengan nilai Pancasila karena membentuk pribadi yang baik dan bermanfaat. Selanjutnya, langkah sederhana. Langkah sederhana kita sebagai generasi muda Indonesia. Contohnya, mengamalkan Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya membantu orang tua, menghormati guru, menghargai teman, menjaga kebersihan, dan tidak membedakan orang lain. Hal kecil ini bisa menjadi kebiasaan yang baik. Lalu, Pancasila adalah jiwa dan panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun materi selama presentasi berlangsung. Kurang lebihnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.